Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi 'ulumi as-sa'il as-salihin ila an qala Kitabus Shaum. Bab tentang puasa. Sebelum kita bahas yang di Kitabus Shaum, bab tentang puasa. Setiap ibadah memiliki ta'rif atau definisi. Seperti salat, zakat, puasa, haji, umrah itu memiliki definisi. Puasa pun sama. Puasa pun memiliki definisi. Bahasa Arabnya apa? Shaum atau siyam. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu definisi puasa. Ta'rifus shaum, definisi puasa. Lughatan, secara bahasa. Secara bahasa atau secara etimologi. Apa itu? Mutlaqul imsak. Menahan dari apapun. Menahan diri dari apapun. Menahan diri dari apapun untuk melakukan apapun. Itu disebut dengan puasa. Wa minhu, dan diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala an Sayyidatina Maryam, tentang Sayyidah Maryam ibunda Nabi Allah Isa alaihi salam, inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Sungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, kata Siti Maryam, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Gimana cara puasanya? Falan ukallimal yawma insiya. Maka hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun. Ai nazartu imsakan 'anil kalam. Atau maksudnya aku bernazar untuk menahan diri dari berbicara. Nah, itu disebut dengan puasa. Kalau suatu saat ente memutuskan, hari ini ane nggak mau keluar kemana-mana, ane mau di rumah aja, berarti apa? Menahan diri untuk keluar rumah. Itu juga disebut puasa secara umum. Hari ini ane nggak mau megang handphone sama sekali, handphone ane taruh, berarti dia bernazar, berarti dia menahan diri untuk tidak megang handphone. Itu juga disebut dengan puasa secara umum, secara bahasa, gitu. Syar'an, secara ilmu fikih, secara syariat, secara istilah, puasa itu apa? Al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi biniyatin makhsusatin. Yaitu menahan diri dari segala hal, segala macam perkara yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari waktu subuh, ila ghurubish syamsi, sampai waktu maghrib, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Nah, pertama apa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa contohnya? Makan, minum, berhubungan suami istri, haid, nifas, itu hal-hal yang membatalkan puasa tuh. Tapi kalau haid, nifas, nggak bisa diprediksi ya. Artinya kalau dia lahiran pas puasa, ya berarti ya udah, habis itu dia nifas, otomatis nggak boleh puasa. Haid juga begitu, nggak bisa diprediksi, nggak bisa ditahan juga. Ya, perempuan kalau udah waktunya haid ya keluar. Ya umumnya menahan diri apa? Dari nggak makan dan dari menahan diri dari makan, dari minum. Jadi berupaya untuk melakukan hal yang tidak membatalkan puasa. Kapan waktunya? Dari subuh sampai maghrib. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang telah ditentukan. Kita mau puasa Ramadan, maka niatnya apa? Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh gak kita niat puasa tapi niatnya puasa Senin? Gak boleh. Karena puasa Ramadan udah ditentukan oleh syara', udah ditentukan oleh agama. Ya udah, niat puasa Ramadan. Ini pun berlaku dengan ibadah yang lain. Apa contohnya? Salat. Waktunya salat zuhur, ya usalli fardal zuhri. Nggak mungkin waktunya salat zuhur usalli fardal asri. Ya, sebab ketika niat yang udah ditentukan, tapi kita mengucapkan niat sebaliknya atau yang berlawanan, maka otomatis ibadahnya nggak bakalan sah. Jadi yang harus diketahui, arti puasa secara syariat, secara ilmu fikih atau secara istilah apa? Menahan diri dari perkara-perkara apa yang membatalkan puasa,
Dari kapan? Dari subuh sampai maghrib dengan niat yang telah ditentukan. Al-aslu fihi, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya puasa bukan syariat baru. Puasa bukan syariat yang ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi sebelum Nabi Muhammad udah ada syariat puasa. Makanya ada istilah puasa Nabi Daud. Yang mana seorang itu sehari puasa, sehari enggak. Ya. Begitu juga sholat. Sholat bukan syariat baru. Sebelum Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk sholat nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Cuma bentuk sholatnya beda-beda. Nah, bentuk sholat yang paripurna adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Ada dirinya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya, ada tahiyatnya. Itu bentuk sholat yang sempurna, bentuk sholat yang paripurna. Karena dalam riwayat katanya umat-umat terdahulu ada yang sholatnya diri aja. Ya, ada yang sholatnya modelnya ruku, ada yang sholatnya sujud. Nah, kita adalah mengambil bagian dari itu semuanya. Makanya semua gerakan ada. Yang nggak ada gerakan lompat-lompatan, man. Sama salto nggak ada dalam sholat. Taib ya? Yang seperti itu. Okay. Waktu fardhihi, waktu diwajibkannya, furidha fis sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Bulan puasa itu wajib buat kita, diwajibkan oleh Allah Ta'ala di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Berarti apa? Setelah Rasulullah hijrah. Berarti di Mekah belum ada tuh kewajiban untuk puasa. Kewajiban puasa secara mutlak di bulan Ramadan baru ada kapan? Tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Sya'ban. Begitu pula perintah tentang zakat fitrah. Itu juga di tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Makanya sepaket tuh. Kalau puasa Ramadan pasti ada zakat fitrah. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat, dan selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 9 kali. Karena beliau wafat di tahun 11 Hijriyah. Sedangkan puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi Rasulullah puasa seumur hidupnya cuma 9 kali. Kullaha nawaqis ay 29 yauman illa wahidan fakamilun. Di antara 9 itu 8 kali Rasulullah puasa cuman 29 hari. Cuman 1 kali ya yang 30. Kok beda? Iya, karena patokannya apa? Hilal. Hijriyah sama Masehi bulannya beda. Kalau Hijriyah udah paten kan? Ya. Januari berapa? 31. Februari bisa 28, bisa 29. 29 pun itu 4 tahun sekali. Maret berapa? 31. April 30. Ya. Udah paten. Tapi kalau Hijriyah enggak. Hijriyah paling sedikit berapa? 29. Paling banyak 30. Enggak mungkin 31. Hijriyah nggak mungkin 31. Nah, semua patokannya itu adalah hilal. Makanya ada yang sebut dengan apa? Ru'yah. Ru'yatul hilal. Ngelihat hilal. Kalau hilal udah tampak, maka berarti besok adalah tanggal 1 daripada bulan yang baru. Gitu. Ya. Pokoknya patokannya hilal. Kenapa? Muhammadiyah itu sebenarnya dia juga metodenya metode wujudul hilal. Adanya hilal. Ya, jadi begini. Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah, dua-duanya patokannya sama-sama hilal. Kalau NU, kalau kita nih NU nih, patokannya adalah ru'yatul hilal. Pokoknya hilal itu harus kelihatan. Harus kelihatan. Karena hilal kan ada derajat-derajatnya. Hilal itu ada
derajatnya. Dan Habib Utsman bin Yahya, beliau menyatakan bahwasanya patokan minimal hilal bisa terlihat itu adalah ketika 6 derajat ke atas. Ya, 6 derajat ke atas. Di bawah 6 derajat, kata Habib Utsman nggak bisa kelihatan. Ya. Mustahil. Ya, mustahil ru'yah. Artinya nggak mungkin bisa dilihat. Makanya kita harus ngelihat tuh, ya, orang-orang yang memang ditugaskan oleh pemerintah itu harus disumpah, ya, bahwasanya dia ngelihat hilal untuk jadi patokan kapan puasa, kapan lebaran. Muhammadiyah patokannya sama, apa? Cuman mereka patokannya wujudul hilal. Mereka hisab, ngitung tuh. Dapat tuh 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat. Nah, mereka berpatokan bahwasanya mau 1, mau 2, mau 3 hilal itu pasti ada walaupun kagak kelihatan. Gitu ya. Paham nggak? Paham. Yang penting wujud hilalnya. Kalau NU selain wujud itu kan ada. Selain wujud harus apa? Bisa di ru'yah, bisa dilihat. Paham ya? Gitu. Makanya Muhammadiyah sekarang udah nentuin. Ya. Puasa besok insya Allah tanggal 18 Februari 2026. Nah, kalau kata aneh punya guru, kemungkinan kita puasa sama. Ya, kemungkinan kita puasa sama, tapi kalau yang mengikuti Habib Utsman bin Yahya kemungkinan lebarannya beda. Ya, ada kemungkinan lebarannya beda. Lagi-lagi semua tergantung apa? Si hilal. Tergantung hilal. Kalau hilal nongol, besok masuk tanggal 1 bulan baru. Kalau hilal belum nongol, ya udah nunggu. Ya, gitu. Paham ya? Jadi begitu, itu aja perbedaannya sebetulnya. Ya. Yang satu wujudul hilal tapi nggak perlu ru'yah, yang penting ada. Kalau yang satu lagi wujud sama ru'yah, harus ada dan harus bisa dilihat. Ya, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar, dua-duanya masing-masing punya dalil. Gitu, nggak usah berantem. Karena perbedaannya cuma 1 hari. Karena kalau perbedaan 1 hari masih apa? Masih masuk dalam ranah khilafiyah. Beda kalau ada aliran sesat tuh yang apa? Yang rambut digondrong, pirang, itu masih gondrong nggak? Oh enggak. Pirang nggak? Ping lagi. Ya. Yang apa namanya? Oh, kita belum lebaran nih. Muhammadiyah belum lebaran. Dia tiba-tiba 2 hari sebelumnya udah lebaran. Kita belum puasa, Muhammadiyah belum puasa, dia sebelumnya udah puasa. Yang di Padang, yang di Goa, Sulawesi. Nah, itu kan kalau begitu, maka besar kemungkinan mereka itu apa? Aliran-aliran yang sesat. Ya, gitu aja. Kalau bedanya masih tipis 1 hari, wajar. NU Muhammadiyah masih wajar. Cuman kalau bedanya udah 2 hari, nah itu deh, jangan diikutin deh. Ya, katanya mereka punya sistem penghitungan sendiri. Mustahil. Karena di alam dunia ini perbedaan pasti cuma 1 hari. Umpamanya gitu. Kalau enggak, umpamanya besok lebaran, kalau enggak lusa. Gitu aja. Ya. Tapi kalau misalnya kita besok Muhammadiyah lusa atau Muhammadiyah besok kita lusa, dia 2 hari sebelumnya udah lebaran, udah bisa dipastikan sesat. Udah gitu aja. Ya. Terus ya. Syahr Ramadan huwa syahrut tasi' min asy-syuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, Ramadan bulan ke-9. Wa huwa afdhalus syuhur, dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal. Setiap sesuatu Allah jadikan pemimpin. Setiap sesuatu Allah jadikan pemimpin. Ya. Para nabi, para rasul ada pimpinannya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul anbiya wal mursalin. Malaikat di antara sekian banyaknya pimpinannya siapa? Sayyiduna Jibril alaihi salam. Ya. Hari 7 hari. Ya, ada pimpinannya siapa? Hari Jumat. Makanya Jumat disebut apa? Sayyidul ayyam. Bulan 12. Pimpinannya apa? Ramadan. Sayyidus syuhur. Pemimpin dari seluruh bulan Hijriyah. Yaitu bulan suci Ramadan. Gitu. Ya, jadi setiap sesuatu Allah jadikan pimpinan. Begitu juga para aulia. Para wali. Di antara banyaknya para wali, Allah jadikan satu pimpinan yang disebut dengan Sultanul Aulia.
Qutbul Aqtab. Ya, seperti itu. Contohnya siapa? Ya, kalau dulu yang kita amat sangat kenal Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa hakadha itu. Wa summiya Ramadan qila li'annahu, dinamakan bulan Ramadan yang pertama dikatakan bahwasanya indama wada'a al-arabu asma' asy-syuhur, ketika orang-orang Arab ingin menentukan nama-nama bulan, wafaqa hadha asy-syahru shiddatal harri, bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Jadi orang-orang Arab dulu menamakan sesuatu itu kadang berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, ketika mereka ingin menentukan nama-nama bulan, pas banget ketika mau menentukan bulan ini apa namanya ya, begitu. Cuaca amat sangat panas. Panas banget sih. Panas banget. Fasammuhu Ramadan minar ramda, maka dinamakanlah bulan tersebut bulan Ramadan. Asal katanya ar-ramda ay syiddatil harri, yaitu sangat panas. Waqila, dan dikatakan li'annahu yarmidu dzunuba ay yahriquha, karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana dosa-dosa dibakar. Ya, dosa-dosa dihapus. Makanya dinamakan bulan Ramadan. Nabi sabdakan apa? Barang siapa orang yang berpuasa Ramadan, ya, maka keluar bulan Ramadan itu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, nggak punya dosa. Nah, itu jaminan dari Allah Ta'ala, dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang melaksanakan bulan Ramadan, ya, ibadah di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, diampunin semua dosanya. Jadi gitu ya. Di antara alasan-alasan dinamakan bulan Ramadan, pertama kenapa? Karena ketika orang Arab ingin menamakan bulan tersebut bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Yang kedua apa? Karena bulan Ramadan adalah bulan dibakarnya dosa-dosa. Fadilatus shaum, keutamaan puasa. Al-ayat wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Wa minha qauluhu ta'ala, ayat-ayat dan hadis-hadis itu banyak sekali yang berkaitan tentang apa? Pahala puasa. Di antaranya apa? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nah, ini adalah firman Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada penduduk syurga ketika nanti mereka masuk ke dalam syurga. Allah katakan, kulu washrabu hani'an, makanlah kalian, ya, minumlah kalian hani'an, dengan riang gembira, ya, dengan keadaan gembira, bima aslaftum fil ayyami khaliyah, karena ini adalah tebusan, balasan bagi kalian karena kalian dulu pernah melakukan ibadah puasa, menahan lapar, ya, ibadah puasa menahan lapar, haus, ya. Lalu di surga nanti makan, minum, bersuka cita, girang, seperti itu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, was-shaimuna was-shaimati wal-hafizina furujahum wal-hafizati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, di antaranya orang-orang yang berpuasa laki perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan untuk mereka apa? Ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang amat sangat besar. Wa fil haditsil qudsi 'anillahi ta'ala, dan dari hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amal kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 illa siyam, kecuali puasa. Fahuwali, maka puasa itu adalah untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi ibadah puasa itu pahalanya oleh Allah dirahasiakan. Bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Karena Allah yang akan langsung membalas pahala bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Wa fil hadithi, dan dalam hadis, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Barang siapa orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Bayangin, perjalanan 100 tahun. Dari sini kemana itu? Wa fil hadithi aydan, dan dalam hadis juga, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa punya dua kegembiraan, punya dua kesenangan. Idza aftara fariha,
Ketika dia berbuka pasti senang. Di antara kita ada gak yang buka nih, Allahu Akbar, ya buka padahal masih kuat ini. Nah gitu. Ada gak kira-kira? Nggak ada. Setiap orang yang beriman, ya, ketika Allahu Akbar, ngucapin apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Buka, girang, makan minum setelah seharian menahan lapar, menahan haus. Tuh kegirangan yang pertama tuh. Ya, kegirangan saat buka, kegembiraan saat buka. Karena seharian menahan lapar dan haus, dengar azan maghrib, ya, dia girang. Makanya yang paling dirindukan ketika Ramadan siapa? Azan maghrib. Paling dirindukan tuh. Nih. Wa idza laqiyallaha fariha bi shaumihi. Dan nanti ketika di surga, ya, karena puasa itu bisa menghantarkan hamba masuk ke dalam surga. Dan nanti insya Allah dia bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Wa fil hadithi, dan dalam hadis, sumtus saim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa tasbih. Wa naumuhu ibadah. Dan tidurnya adalah ibadah. Karena dengan tidur dia selamat dari apa? Dari ngomongin orang. Dari ngelihat yang kagak. Dari perbuatan maksiat. Ada gak orang tidur maksiat? Hampir mustahil orang tidur maksiat. Kecuali bisa dia tidur maksiat. Kapan? Udah masuk waktu sholat zuhur, ya, dia belum sembahyang, dia sengaja tidur. Dia nggak mesen sama orang untuk dibangunin sebelum asar, dia nggak nyalahin alarm. Ya, tidur bodo amat lah. Nah, berarti itu tidur dalam keadaan maksiat. Sebab dia nggak berupaya untuk apa? Untuk bangun sebelum waktu asar untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi hampir mustahil deh orang tidur melakukan maksiat kecuali tadi tuh perkaranya. Paham ya? Wa du'a'uhu mustajab. Dan doanya mustajab. Karena dalam agama itu ada yang disebut dengan syaraful makan, ada yang disebut dengan syaraful zaman. Syaraful makan, keutamaan tempat. Ya, tempat itu Allah berikan kemuliaan, kekhususan. Apa contohnya? Mekah, Madinah. Allah jadikan Mekah Madinah mulia. Jadi kalau kita doa di sono, dua-duanya tuh Mekah Madinah, insya Allah mustajab. Nih. Nah, selain Mekah Madinah mana? Majalisul ilm, majlis taklim, majalisul zikir, majlis zikir, itu juga tempat yang Allah muliakan. Kenapa? Karena Nabi sabdakan itu tempat adalah raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Tuh kemuliaan tempat. Yang kedua, syarafuz zaman. Kemuliaan waktu. Allah dalam setiap hari ini memberikan kemuliaan waktu. Yang ada setiap hari apa contohnya? Sepertiga malam. Sepertiga malam ada gak setiap hari? Ada. Terus apa? Bainal azan wal iqamah. Waktu antara azan dan iqamah. Nah ini tentunya bagi yang sholat jamaah. Itu ada yang setiap hari itu. Itu yang ada setiap hari. Terus apa lagi? Setelah sholat fardu. Itu pun nggak boleh sembahyang. Itu Allah jadikan setelah sholat fardu itu waktu mustajab. Yang seminggu sekali, ya, antara dua khutbah. Antara dua khutbah Jumat. Ketika khotib duduk, nah itu adalah waktu mustajab. Dan juga asar hari Jumat itu juga waktu mustajab. Jadi ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali. Ada juga yang sebulan sekali, ada juga yang setahun sekali. Tapi ketika Ramadan datang, itu syarafuz zaman setiap hari. 24 jam. Tuh Ramadan tuh, ketika Ramadan datang, udah Allah berikan syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Setiap hari Allah buka pintu rahmat, Allah buka pintu ampunan, Allah buka pintu syurga lebar-lebar. Gitu. Makanya ada dalam hadis disebutkan bahwasanya itu bidadari setiap hari itu dandan. Setiap hari berhias, bersolek. Ya. Ketika mereka ditanya, "Kenapa kalian bersolek?" Ya. Kami bersiap-siap. Ya, kami bersiap-siap. Ya, barangkali di bulan Ramadan ini ada orang-orang yang beriman meninggal dunia, maka kami akan sambut mereka. Ya, dengan sukacita, disambut bidadari itu. Bagi orang beriman, dia meninggal di bulan Ramadan. Gitu. Wa amaluhum mudha'af. Dan amal ibadah orang yang puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Gitu, ya. Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah benteng. Wa hisnun hasinun, dan pelindung yang melindungi minan nar, dari api neraka. Minimal begini. Kenapa puasa disebut benteng? Minimal kalau kita mau ngapa-ngapain, ingat, oh iya lagi puasa ya. Lagi puasa. Lagi buka handphone, tiba-tiba ada cewek, biasa lanjut, waduh, puasa, lanjut lagi apa namanya? Langsung berhenti. Gitu. Ya, mau ngomongin orang, lu tahu gak nih, gue punya cerita baru nih, gini. Oh iya, gue lagi puasa gitu. Minimal puasa itu mengingatkan kita untuk ngerem, dia melakukan perbuatan maksiat. Kita lebih takut kepada Allah di bulan Ramadan karena kita puasa, jadi kita ngerem. Maka itu puasa disebut junnah, benteng buat kita ngerem melakukan maksiat. Wa hisnun hasinun minan nar, dan pelindung yang melindungi dari api neraka. Kalau tuh orang puasanya sukses 30 hari diterima oleh Allah, maka itu adalah jaminan bagi dia untuk terhindar dari api neraka. Paham ya? Nah, itu adalah fadilah puasa. Sekarang ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. As-shaumu ta'tarihil ahkamu al-arba'ah. Puasa itu ya, bisa menjadi 4 bagian. Pertama, al-wujub, puasa yang sifatnya wajib. Wa yakunu dzalika fi 6 halat. Ada 6 puasa yang wajib. Yang pertama apa? Shaum Ramadan. Puasa Ramadan. Yang kedua, shaumul qada. Puasa qada. Artinya kalau ada orang dia batal puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib qada di selain bulan Ramadan. Lalu apa lagi? Shaumul kafarah. Puasa kafarah. Puasa tebusan. Seperti kafarati zihar. Tebusan puasa bagi orang yang menyamakan istrinya dengan mahramnya. Ya, menyamakan istrinya dengan mahramnya. Seperti dia mengatakan, kok kamu dilihat-lihat mirip sama ibu saya mukanya. Itu artinya menyamakan. Gitu, menyamakan bentuk fisik. Au qatlin, atau puasa tebusan bagi orang yang membunuh 2 bulan berturut-turut harus puasa. Selain nanti ada qisas segala macam. Lalu apa lagi? Au jima'i Ramadan, atau seorang dia melakukan hubungan badan di bulan suci Ramadan. Gitu. Ya, maka dia harus memilih antara beberapa hal. Salah satunya apa? Puasa. Siapa yang menjalankan? Yang laki. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Itu puasa kafarah, puasa tebusan. Yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrati badalan 'anil dzabhi fil fidyah. Yang keempat, ini juga bisa ya disebut dengan puasa kafarah atau puasa tebusan bagi orang yang melakukan larangan-larangan ihram saat haji maupun saat umrah. Ya, daripada dia potong kambing, maka bisa diganti dengan puasa. Sebagai contoh, orang niat ihram tidak di miqat. Dia niat ihram di jalan, dia nggak pergi ke miqat, di jalan aja ke Mekah, nggak berarti di miqat, di tengah jalan dia niat umroh. Sah nggak umrohnya? Sah, tapi dia melanggar yang namanya wajib umroh, yaitu berniat di miqat. Ada damnya? Ada. Apa? Yaitu memotong 1 ekor kambing. Kalau nggak mampu ngapain? Puasa 10 hari. Wahakadha. Yang kelima, as-shaumu fil istisqa'i idza amara al-hakim. Puasa dalam rangka salat istisqa apabila ada perintah dari pemerintah. Satu daerah mengalami paceklik, musim panas lama nggak hujan. Akhirnya pemerintah pusat mengatakan diwajibkan bagi setiap provinsi melaksanakan sholat istisqa dan diharapkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Wajib tuh. Wajib. Yang keenam, shaumun nazri, puasa nazar. Kalau ada orang dia bernazar, ane nazar umpamanya nih, kalau nanti ane begini, ane akan melaksanakan puasa sekian hari. Wajib tuh. Wajib. Syaratnya nazar apa? Harus diucapkan. Kalau dalam hati bukan nazar itu.
Pertama harus diucapkan. Yang kedua, nazar itu nggak boleh bertentangan dengan syariat. Nggak boleh seandainya aneh sembuh dari sakit, aneh mau dikubur hidup-hidup seminggu. Wah, nggak bisa. Itu bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena kalau dikubur hidup-hidup, pasti nggak bakalan bahaya. Masa sembahyang apa namanya dikubur di dalam kubur gitu. Iya. Yang kedua, mandub, puasa yang hukumnya sunnah. Wa huwal aslu fihi, itu adalah hukum asal puasa. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma yatakarrar bi takarruris sinin. Ma yatakarrar bi takarruris sinin. Puasa yang berulang, puasa sunnah yang berulang dengan berulangnya tahun, seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a, Asyura tanggal 9 dan tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ya. Wal hadi asyara min Muharram wa 6 min Syawal, dan juga 11 Muharram, ya, dan juga 6 hari di bulan Syawal wal ashhurul hurum, puasa di bulan haram seperti bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Wal ashril awal min Zulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, itu yang berulang setahun sekali. Yang kedua, ma yatakarraru bi takarruris syuhur, puasa yang berulang dengan berulangnya bulan. Apa? Ayyamul bid, hari di mana bulan purnama. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15 setiap tahunnya dengan hitungan bulan Hijriah. Yang kedua, wal ayyami sud, hari di mana enggak ada bulan. Hari gelap bulan. Artinya bulan itu enggak ada. Tanggal berapa? 28, 29, 30 setiap bulannya daripada bulan Hijriah. Yang ketiga, ma yatakarrar bi takarruril asabi'i kal itsnain wal khamis, yang berulang dengan berulangnya bulan. Apa? Puasa Senin dan Kamis. Wa afdalu siyamin nafli shaumu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa shaumu sayyidina Dawud alaihi salam. Seafdal-afdalnya puasa sunnah yaitu puasa sehari buka, yaitu puasa Nabi Allah Dawud alaihi salam. Yang ketiga, puasa tapi hukumnya makruh. Kapan? Ifradu yaumil jumu'ah awis sabti awil ahadi, yaitu menyendirikan puasa sunnah pada hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Jadi dia puasanya Jumat tok atau Sabtu tok, Sabtu aja atau Minggu aja. Itu makruh tuh. Ya. Yeah. Kecuali disambung dengan hari sebelumnya atau disambung dengan hari sesudahnya. Nah, itu hilang kemakruhannya. Wa shaumud dahri liman yakhafu ad-darar aw fawat haqqin mandub, atau puasa seumur hidup. Ada shaumud dahr, orang puasa seumur hidup bagi orang yang takut akan bahaya ya, buat dirinya, atau dia kehilangan hak-hak ya, atau perkara-perkara yang sunnah gitu. Ya udah, yang paling afdol nggak usah puasa seumur hidup. Kalau puasa seumur hidup berarti nggak buka-buka dia. Udah yang afdol udah puasa apa? Daud. Sehari puasa, sehari buka. Yang keempat, haram. Ya, haram. Yang qasimu ila qismain, terbagi dua. Yang pertama, haramun ma'as sihah. Haram tapi sah. Wa huwa shaumu zaujati biduni izni zaujiha, yaitu puasa seorang istri tanpa izin suami. Seorang istri mau ngapa-ngapain wajib izin suami. Dia mau puasa. Bilang dulu, "Bang, saya besok mau puasa. Gimana? Abang kasih gak?" Ya udah, Neng, puasa. Kalau dia diem, nggak ngomong, tiba-tiba besok puasa. Lakinya tiba-tiba mohon maaf nih, minta untuk jima. Itu kan harus batalin tuh puasanya. Karena tadi apa? Puasanya tanpa izin. Gitu. Jadi harus izin suami. Wa shaumul 'abd biduni izni sayyidihi, dan puasa seorang hamba tanpa izin tuannya. Seorang budak tanpa izin tuannya atau pemiliknya. Itu. Yang ketiga, haramun ma'a adamis sihah, haram dan enggak sah. Haram dan enggak sah. Fi khamsi suwar, ada 3 gambaran. Yang pertama, shaumu Idul Fitr, yaitu puasa Idul Fitri, hari pertama daripada Idul Fitri, berarti 1 Syawal. 1 Syawal mutlak puasa haram meskipun dinazarkan. Nggak boleh, nggak sah nazarnya. Karena dari syariat mengharamkan puasa pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua, shaumu yaumi Idul Adha,
puasa hari Idul Adha, yaitu tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya, haram puasa. Dan juga hari berikutnya, hari tasyrik, 11, 12, 13. Karena 4 hari itu adalah hari di mana seharusnya kaum muslimin ya makan daging. Karena habis korban. Ya. Jadi haram hukumnya buat puasa. Gitu. Ya, jadi ada 5 hari dalam setahun yang mutlak puasa itu haram. Ya. 5 hari dalam setahun mutlak puasa hukumnya haram. Yang pertama kapan? 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Yang kedua kapan? 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Yang ketiga kapan? Yang ketiga ini 3 hari. Ya, 3 hari. Tanggal berapa? 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik. Makanya jadi berapa? 5. Mutlak haram. Ya, mutlak haram. Walaupun dinazarkan. Terus ada lagi shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa separuh terakhir daripada bulan Sya'ban. Dimulai dari tanggal 16 Sya'ban. Ya, ila akhir syahr, sampai akhir bulan Sya'ban. Itu enggak boleh puasa kecuali kecuali bagi orang yang punya qada. Dia punya qada nih, dia belum bayar. Dia baru ingat punya qada tanggal 16 Sya'ban, maka dia boleh puasa separuh terakhir bulan Sya'ban. Tuh. Atau dia punya kafarah. Ya, atau dia punya nazar yang belum kesampaian, maka boleh. Atau dia biasa puasa sunnah, maka dia boleh puasa separuh terakhir ya dari bulan Sya'ban. Syaratnya itu. Dia qada atau dia terbiasa puasa sunnah. Itu aja. Ya. Yang kelima, shaumu yaumi syak. Puasa hari syak. Hari yaitu wa huwa yaumul 30 min Sya'ban, yaitu hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal. Tapi orang-orang pada ngomong semalam melihat hilal. Semalam melihat hilal. Ini tanggal 30 nih. Tapi beredar isu bahwasanya semalam ada yang ngelihat hilal. Atau ada orang dia ngelihat hilal, ya, tapi orang ini kesaksiannya nggak bisa diterima. Ya, kesaksiannya nggak bisa diterima. Seperti siapa? Seperti perempuan atau anak kecil. Ya, ada perempuan ngomong, "Ana semalam lihat hilal." Atau anak kecil, lu jangan-jangan hilal, bukan hilal bulan kali lu, hilal satpam kali gitu kan. hilal satpam. Nama satpamnya Hilaluddin. Gue malu lihat hilal. Ngapain? Lagi tidur di pos ronda. Gitu. Wah, kita. Seperti itu ya. Kalau ente masih punya qada, ya, laksanain dari sekarang. Ane masih punya kafarah, ya, kafarah fidyah. Karena kemarin umroh terakhir lagi wudu, buluannya copot. Ini buluannya copot, satu lagi copotnya. Copotnya satu. Berarti wajib puasa. Berarti harus milih antara mengeluarkan 1 mud beras atau puasa 1 hari. Di puasa aja. Tetapi ane belum laksanain. Insyaallah nanti sebelum Ramadan mudah-mudahan udah beres. Nah, itu dia ya. Jadi ya, jenis-jenis puasa. Syurutus sihhatis shaum. Syarat-syarat sah puasa. Syurutus sihhatis shaum, syarat-syarat sah puasa. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Islam. Yang pertama apa? Islam. Fa yashtaratu an yakuna musliman jami'an nahar. Maka dia wajib Islam sepanjang siang puasa. Sepanjang waktu puasa. Falau irtadda lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau dia murtad sesaat, batal puasanya. Ya, dia murtad sesaat, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Dengan perkataan banyak contohnya yang bisa membuat orang itu keluar dari Islam. Dengan perbuatan juga banyak contohnya yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Dia murtad lagi tengah hari puasa nih, batal puasanya. Batal puasanya dan wajib qada. Yang kedua, al-aqlu, berakal. Ya, atau sadar. Fa yashtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahar. Maka dia wajib berakal dalam keadaan sadar, dalam keadaan waras sepanjang hari puasa. Falau junna walau lahzatan wahidatan batala shaumuhu. Kalau dia gila sesaat, batal puasanya. Dia sahur lupa minum obat gila.
Tengah hari gilanya kumat. Gilanya kumat, batal puasanya. Walaupun sebentar. Ya gila sebentar, gila sebentar. Batal puasanya. Ya, karena ada orang yang memang dia sakit jiwa, dia sakit gila dan memang mengharuskan dia minum obat. Kebetulan sahur lupa minum obat. Tengah hari ya dia gilanya kumat, entah dengan bagaimana caranya atau gimana reaksi gilanya kita nggak tahu, yang penting dia gila. Ya atau marah-marah apa gimana, wah gilanya kumat nih. Gilanya kumat, batal puasanya. Ammal ighma wasukr, adapun pingsan dan mabuk, fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum, akan datang penjelasannya nanti di hal-hal yang membatalkan puasa. Karena nanti ada dia hilang kesadaran, hilang akal. Ya. Tapi nggak mutlak batal. Dilihat tenggang waktunya. Tapi kalau hilang akalnya, hilang kesadarannya, hilang kewarasannya karena gila, walau sebentar, mutlak batal. Paham ya? Ada 3 jadi nih. Ada 3. Kalau gila, mutlak puasanya batal. Tapi kalau pingsan dan mabuk, ada tafsilnya, ada perinciannya. Iya. Kadar waktunya bagaimana? Apakah sesaat atau sepanjang hari? Nah, nanti penjelasannya di bab-bab yang membatalkan puasa. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidhi wan nifas. Suci dari haid, suci dari nifas. Fa yashtaratu an takuna al-mar'atu tahiratan jami'an nahar. Disyaratkan bagi perempuan itu harus suci sepanjang hari puasa. Falau haudat fi akhir lahzatin minan nahari batala shaumuhu. Kalau dia haid di ujung hari menjelang maghrib, batal puasanya. Azan jam 6, setengah 6, lagi nyiapin buka puasa. Rasa kadang keluar nih, dicek, ya flek, ya bakalan haid. Kan awalnya flek dulu biasanya kan, batal puasanya. Iya batal. Demikian juga nih nifas, kalau dia lahiran sehari sebelum puasa. Lahir tuh. Nama anaknya Muhammad qabla Ramadan. Muhammad sebelum Ramadan. Anak pengen nama Ramadan kurang sehari. Jadi Muhammad qabla Ramadan. Muhammad qabla Ramadan. Atau bukan qabla, Iqbal. Muhammad Iqbal Ramadan. Karena Iqbal itu bisa diibaratkan tuh awal, ya menjelang. Ya, mungkin itu kali orang namanya Muhammad Iqbal Ramadan lahir sehari sebelum puasa gitu. Gitu. Ya. Maka otomatis setelah melahirkan ada proses yang namanya nifas kan? Nah, udah. Besok puasa lagi. Sedangkan dia nifas nggak wajib puasa. Nifasnya 40 hari, berarti sebulan penuh dia nggak puasa. Tapi wajib qadha nggak? Wajib. Puasa wajib qadha bagi orang yang haid, orang yang nifas, kecuali sholat. Karena kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna umirna liqada'is shaum la liqada'is shalah. Kami para perempuan, kata Sayyidatuna Aisyah, oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi sholat nggak wajib qadha, walaupun dia nifasnya 2 bulan. Paham? Tapi kalau puasa wajib qadha. Gitu. Kenapa? Karena kalau mereka harus mengqadha sholat, perempuan berat. Iya, berat. Nifas 2 bulan itu. 5 kali 60. 300 waktu. Ya. Keburu males duluan ntar. Yang keempat, syarat sah puasa al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Dia tahu kapan waktu yang sah untuk puasa. Kapan waktu yang sah untuk puasa, kapan waktu yang dilarang untuk puasa. Dia harus tahu tuh. Oh iya, waktu yang dilarang puasa cuman kapan? 5 hari. Pertama, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 5, sama separuh terakhir bulan Sya'ban jika syaratnya begini gitu. Paham ya? Gitu. Sebab kalau dia nggak tahu, nanti dia bisa puasa ya di hari yang ternyata diharamkan. Seperti hari tasyrik, dia nggak tahu. Ternyata hari tasyrik haram buat berpuasa, tapi dia puasa. Nah, itu bisa menyebabkan ya puasanya dia nggak sah. Jadi harus tahu tuh.
وهكذا ya syurutu wujub shaum ya wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an.